Hai Sobat PR semuanya, balik lagi bersama saya Pratiwi Ramarta. Nah, di episode kali ini kita lanjut sebenarnya dari episode sebelumnya. Part satunya kan ngebahas tentang inner child issue ya. Nah, yang sekarang ini kita kemarin karena nyambung, terus akhirnya kita memutuskan bahwa akan menceritakan cerita-cerita horor, pengalaman horor aku, pengalaman horor Ica, pengalaman horor Sylvie. Santai Vi mukanya. Gitu ya Sobat PR ya. Nah, kalau mau tahu nih kisah horor apa aja sih yang pernah aku alamin dan mereka alamin, jangan kemana-mana, tetap di Spiritual Journal. Ya, Sobat PR semuanya, kita mulai. Nightmare side-nya bisa diredupin gak nih? Kayak warm kopi gitu nggak ya? Lampunya diredupin gitu. Ya, kita akan masuk ke cerita-cerita. Dan ini juga sebagian ada request juga, memang Kak Tiwi cerita dong tentang pengalaman mistis atau horor gitu. Nah, aku sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini sebenarnya bukan pengalaman yang misterius atau yang kayak gimana. Ini sebenarnya bagian dari cerita pengalaman aku sebagai seseorang yang skizofrenia gitu ya, yang bisa memiliki halusinasi dan imajinasi sangat tinggi sehingga merasakan sesuatu itu seperti betul-betul nyata, membentuk sebuah energi yang memang ada menjadi bentuk-bentuk nyata yang rupanya juga nggak good looking gitu ya. Ditambah lagi juga kita akan ditemani oleh co-host kita yang masih sama di part 1, ada Kak Ica sama Kak Sylvie. Gimana? Siap? Sylvie kayak saya ini anak nih. Ya ampun, Cak. Tiba-tiba. Kenapa, Pi? Kenapa kamu takut? Kenapa emang kan cuma cerita horor, lebih menakutkan hidup kali. Lebih menakutkan masa depan. Enggak, kalau cerita Tentunya juga takut sama. masa takut, kan cerita doang, udah yang lalu benar takut. Padahal ceritanya kayaknya tentang aku yang di Lawang Sewu deh. Hah? Apa? Serius? Atau rumah aku yang di Bangka? Nah, rumah yang di Bangka, rumah tua pasti ya, rumah orang tua. Oh, itu udah seru. sih, udah lulus. Biasanya nuansa mistis yang gitu. Mau? Jadi permisi ya, permisi. Aduh, sorry banget. Sorry ya. Sorry. Para Sobat PR, Sylvie mungkin gak akan gabung di part 2 sekarang ini karena serius dia memang takut sama cerita-cerita. Daripada nanti ini ditendang-tendangin semua kamera gitu sama dia kan. Karena dia takutnya tuh gak lucu, Sobat PR, dia tuh ngejambak orang. Iya, dia kalau takut ini ditendangin gitu. Tadi aja semua. Ica udah dilempar sama bantal. Gitu, oke. Jadi kita berdua aja, Ca ya. Kita nyeritain cerita-cerita atau pengalaman kita di hal mistis atau yang berhubungan dengan hal-hal yang katanya lebih ke arah ini kayaknya hantu deh gitu. Ica dulu. Ica pernah dulu deh kayaknya. Oke. Ini sebenarnya agak deg-degan ya, soalnya mengingat-ingat. Tapi udah Katiwi dulu. Kita deh, episode ini agak menguji adrenalin dikit lah ya. Untuk kitanya sih sebenarnya ya. Iya. Karena ini nginget memori aku waktu lagi kuliah, Ca. Kuliah. Lagi kuliah. Itu tahun 40 ya. Tahun 45 waktu saya lagi berjuang dengan bambu runcing. Mengejar dosen. Waktu saya masih di langit ya. Masih di langit. Waktu kuliah, aku pernah dapat seminar ke daerah Semarang. Seminar sama teman-teman ya di kampus gitu. Nah, saat kita ke situ kan abis selesai seminar tuh kayaknya zaman itu ya, maksudnya anak-anak muda, jiwa muda, masa sih cuma seminar aja, main dong gitu ya. Nggak ada agenda lain. Nggak ada agenda lain, jadinya kita main. Akhirnya di situ kan yang paling terkenal itu kan Lawang Sewu. Lawang Sewu, dan di situ juga gak lama dari situ sebelumnya itu lagi ada acara gitu, Ca, yang uji nyali. Waduh, zaman kapan ya? Pernah, tapi kamu pernah dengar gak?
Kalau yang cerita di Lawang Sewu tuh pernah nonton sih dulu, di cuplikan di YouTube aja, cuma itu kan yang dulu ya. Yang di ruang bawah tanahnya itu sih. Pernah. Betul, itu ya benar ya. Betul. Jadi aku waktu itu ke Lawang Sewu agak sore lah ya gitu. Agak sore ke situ, memang di situ suasananya kan memang kayak jadul banget ya, Belanda, suasana zaman Belanda. Bangunannya sih bagus banget gitu. Karena kan itu dulu sebenarnya bekas stasiun ya, Sobat PR ya. Terus kita rame-rame ke situ sekitar 6 orang lah ya, apa berapa orang gitu aku agak lupa. Kita ke situ ngeliat gitu. Dengan aku yang memang memiliki kesensitifan yang agak berbeda, jadi kayak lebih merasakan banget gitu ya suasana di situ tuh kayak apa. Terus akhirnya pas mulai masuk menelusuri lah gede ya. Banget kan ya. Gede banget. Aku juga pernah ke sana 2012. Tapi ya gak yang ke bawah tanah itu sih, cuma gede banget ya gitu. Gede banget. Dan tengahnya udah pohon gede. Itu kan memang karena disebut Lawang Sewu itu kan memang pintunya banyak. 1000 pintu. Iya, 1000 pintu artinya kan. Cuman nggak dihitung juga ya apa bener 1000 apa enggak. Cuman itu, dan gini ada tahayul juga sebenarnya, Cak. Apa tuh? Kalau aku ya, yang di orang Bali lah ya, ada yang bilang kalau rumah itu jangan terlalu banyak pintunya. Katanya itulah yang bisa membuat yang namanya makhluk-makhluk seperti itu jadi banyak di rumah kita. Makanya pintunya itu bagusnya jangan terlalu banyak gitu, apalagi saling berhubungan, saling berhadapan. Pokoknya menurut Feng Shui lah ya, begitu. Ditambah lagi ini Lawang Sewu ini ada 1000 pintu, di mana hampir semua ruangannya itu punya satu ruangan tuh 3 pintu, Cak. Jadi depan pintu masuk dari lorong, pintu yang menghubungkan 2 ruangan. Oh iya, aku tuh inget, aku lupa banget karena udah lama emang. Sempet kayak, jadi di dalam ruangan tuh ada pintu lagi yang itu tuh di tengahnya tuh di tengahnya langsung ngerobos gitu sampai semua ruangan itu. Iya. Nah itu tuh di situ aku pertamanya, Cak, cuman ngerasain kayak hawa dulu doang ya, kayak kengerian dulu, karena kan di situ juga bukan sekedar tempat stasiun gitu, tapi sempat juga dijadiin tempat yang untuk penyiksaan zaman Jepang tuh. Penyiksaan yang kayak gitu, romusa gitu. Nah yang itu tuh aku bisa ngerasain apa ya, vibrasi kesedihan, kesakitan saat waktu di situ. Jadi Sobat PR, waktu aku ada di situ tuh kayak selintas gitu ya. Kalau aku lagi jalan, kadang aku kan jalan agak paling belakang tuh. Teman-teman pada mulai nyebar ngeliat-liat gitu ya, ngeliat-liat macam-macam. Aku agak belakang gitu, karena senang aja gitu menikmati suasana kayak gitu. Terus nanti tuh kayak ada yang nengok dari lorong pintu yang tadi aku bilang ya, kan itu banyak banget pintunya gitu. Kadang kayak nggak ngerasa ada yang nengok, terus aku ngelihat kosong gitu ya. Terus mulai deh, nah yang agak-agak diawalinya pas aku lagi ada di satu ruangan, di situ ada sumur, Cak, sumur Belanda gitulah. Jadi memang besar banget, dan di situ ceritanya katanya dulu waktu udah diduduki sama Jepang nih, dari Belanda terus ke Jepang, diduduki sama Jepang, di situ kan dijadiin tempat penyiksaan. Nah si sumur itu tuh bekerja 24 jam kalau nggak salah. Jadi betul-betul sampai mungkin yang nimbanya pingsan baru ganti sama yang lain, sampai kayak gitu kata tour guide-nya gitu ya, kalau aku nggak salah inget nih. Pokoknya di situ betul-betul dijadiin tempat penyiksaan. Nah aku tuh lagi diam di sumur itu gitu ya, teman-teman tuh lagi foto-foto. Terus aku lagi foto gitu di dekat sumurnya. Dari dalam tuh ada suara gema. Jadi Sobat PR, aku nggak dengar ada suara padahal itu kan dalam. berapa meter Dan kita nggak ngelihat karena itu kan bangunnya kayak benteng, Cak. Jadi kayak benteng cuman bulat gitu. Kita cuma ngelihat dari bawah, oh ya ini tinggi banget sumur gitu. Terus ngedengar gitu. Terus ya awalnya cuman ya gitu doang. Apaan nih gitu kan, gema apaan gitu. Itu jam berapa tuh, Kak? Agak sorean sih, sekitar jam 3-an kali ya. Masih jam 3-an. Gitu-gitu lagi. Males banget. Udah yang gitu aku tuh ya, aduh jangan dong, ini kan lagi seneng-seneng gitu sama teman-teman. Cuman aku sih sebenarnya udah mempersiapkan diri karena tahu aku tuh kayak gimana orangnya gitu, sensitif gitu main gitu-gitu. Terus pas lagi gimana gitu, lagi jalan lagi, mulai pada foto-foto. Di situ tuh ada kayak tempat duduk gitu, Cak. Kayak ada tempat duduk untuk ya meja kantor gitulah ya, di depan, di luar ruangan itu tuh. Pas masuk tuh gak ada orang. Nah, pas aku keluar, aku bener-bener ngeliat cowok kayak pakai baju tentara Jepang.
Aku pas ngeliat, wah gila ini udah nyerap banget nih energi ceritanya ke halusinasi aku gitu ya Sobat PR. Terus dia nunduk aja kan, kamu tahu kan topi Jepang yang begini yang ada ininya gitu. Terus aku ngeliat langsung aku lihat ke depan karena nggak mungkin dong ada prajurit Jepang gitu. Ini udah pasti halu gue gitu, udah kayak gitu. Ini udah kumat nih gitu. Aku udah diem gitu. Terus aku pas kan itu agak ngantri ya keluarnya dan itu mejanya di pinggir gitu, agak ngantri. Aku udah yang agak ngejauh gitu. Cuman pas lagi aku di sampingnya dia, terus tiba-tiba dia gitu Sobat PR ke arah aku ya, karena mungkin karena aku takutnya semakin tinggi, jadi kayak imajinasi aku pun semakin liar gitu, jadi susah aku kontrol. Akhirnya gitu. Terus aku langsung kayak gini ya, refleks ya ke temen tuh langsung kayak gini. Kenapa? Nah temen tuh ada yang tahu aku tuh sensitif. Kenapa? Enggak apa-apa gitu. Soalnya takut ngebuat vibrasi yang tambah nyeremin kan. Setelah itu kita jalan lagi muter-muter sampailah kita ke tempat ruang bawah tanah. Oh iya, waktu aku kesana pun sempet ditawarin mau ke bawah nggak? Ya pakai sepatu boots tapi bayar lagi waktu itu. Cuman pas baru masih di atasnya udah kecium baunya nggak enak. Aku kan orangnya gampang enak gitu ya, gampang jijian lah gitu. Jadi pas ditawarin gitu sama sekali nggak tertarik gitu. Padahal udah tahu itu tuh di bawahnya ada cerita gitu kan yang dunia lain itu. Makanya mikir-mikir waktu itu nggak deh, karena kan harus pakai sepatu boots itu karena katanya di bawahnya becek. Udah kebayang becek. Itu ya udah berbau, kita dari atas aja udah kecium ya baunya. Udah kecium, inget banget akhirnya kan nggak mau. Aku nggak terlalu banyak keliling sih karena gede banget kan. Jadi cuma ingetnya ke yang ruangan yang panjang itu. Terus sempat ngefoto si pohon di tengah itu kan, ada pohon gede banget itu pohonnya kan. Sama ya itu, lupa ingat sih soalnya udah lama 2012. Oke, terus habis dari situ kita kan ngumpul tuh, kan pada senggol-senggolan ya Sobat PR, kita mau nggak gitu, turun gitu. Ya mikir juga gitu, aduh mau nggak ya, cuman kan kita jadi mikirnya masa sih udah jauh-jauh kita di Semarang, terus dalam momen kita ngumpul kayak gini kapan lagi gitu. Kayaknya kalau sama teman-teman juga mungkin bakal jadi gue, karena kemarin waktu itu sama keluarga kan. Sama keluarga, jadi beda ya vibes-nya. Beda, kalau keluarga kan, kalau mama waktu itu kayak nggak mau gitu, ya kali gue sendiri. Dan akhirnya kita memutuskan lah gitu, yuk ke bawah aja yuk gitu. Cuman ada memang beberapa yang nggak ikut akhirnya. Kalau nggak salah ingat, enggak deh gue nggak ikut deh gitu, ampun gue mah gitu kata dia. Ya udah yang berani aja nih pada turun gitu. Akhirnya kita turun tuh Sobat PR sekitar, kalau aku nggak salah ingat 5 orang lah ya gitu ya, 3 perempuan 2 laki-laki atau sebaliknya 2 perempuan 3 laki-laki, aku lupa lah. Turun dengan udah pakai sepatu boots ya, sepatu boots yang boot gitu loh, bener-bener ini gitu, turun ke bawah. Sebenarnya dari atas aku udah agak ragu, soalnya aku aja udah ngalamin itu gitu ya. Nanti takutnya skizo aku tambah parah nih di bawah gitu. Tapi gimana ya gitu, tapi ya udahlah cobain gitu. Terus pas turun tangga tuh yang kedengeran cuman tetesan air gitu, tapi yang ngegema tak gitu kan, udah kayak horor banget. Itu udah kayak film horor ya, kayak sumur Sadako gitu. tak gitu. Turun kita satu-satu, ditemenin tour guide satu, kita semua bawa senter tuh. Bawa senter, dan memang itu posisinya ya Sobat PR sangat gelap. Kalau kita nggak bawa senter, itu tuh benar-benar kayak orang mati lampu yang nggak ada lampunya. Ada cahaya di atas gitu, jadi kayak ada jendela di atas. Tapi kan kecil banget jendelanya, jadi cuman bias aja gitu. Kalau ngelihat itu, kalau misalkan kalian pernah yang coba turun pasti tahu gimana epicnya tuh. Itu bener-bener kalau definisi kalian ngelihat nonton film horor gitu ya, suasananya kayak gimana itu aku ngerasain gitu. Oh gini kali ya, bener-bener gitu. Turun gelap, langsung di situ di briefing dulu. Di sini jangan ngomong sompral, jangan berpikir macam-macam katanya. Terus di sini itu memang nanti kalaupun ada yang merasakan atau mengalami hal-hal aneh, jangan panik. Udah dikasih tahu gitu tuh. Kan tambah adrenalin tambah naik ya. Aduh buset. Antara penasaran, takut, campur aduk biasanya. Campur aduk gitu kan akhirnya. Terus jalanlah nih, dan jangan jalan berdampingan katanya. Harus sendiri-sendiri. Karena memang lorong, lorong gitu, jadi semuanya berbaris gitu jalannya. Di depan tour guide gitu, terus akhirnya kita berbaris, cowok dong paling belakang gitu. Aku kedua dari belakang. Jalan kita di situ. Terus di situ tuh yang cuman ada jejak kaki kita gitu yang kena air gitu, cak gitu. Sambil dijelasin kalau di situ adalah yang dulunya itu adalah sistem
AC, sistem air conditioner untuk ruangan itu, untuk gedung itu, sama Belanda ya. Dulu dipakai untuk itu. Jadi semuanya tuh air di situ gitu. Jadi nanti air itu buat kelembapan, lembabnya naik. Jadi kayak AC zaman dulu lah gitu ya. Itu sebuah teknologi zaman dulu. Setelah diduduki Jepang itu jadi penjara. Iya, katanya tempat penyiksaan kan di bawah. Iya, itu waktu zaman Jepang katanya. Itu dijadiin sebuah penjara dan di situ tuh kan kayak ada bak gitu, Cak. Jadi kayak lengkungan-lengkungan gitu, kotak-kotak gitu. Itu jadi penjara jongkok. Jadi orang-orang di situ dikurung, di situ suruh jongkok, terus di atasnya ditutup pakai teralis besi. Jadi selama berjam-jam. Dan di situ mau buang air besar, air kecil itu di situ. Jadi banyak yang meninggal juga karena penyakit, karena ya kebayang ya kita jongkok gitu. Jadi itu ada penjara jongkok. Di situ juga ada penjara yang 1x2 kali ya, yang kayak ruang pas di mana di mall-mall kayak gitu. Ruang ganti yang sekotak gitu, itu bisa diisi sama 4 orang. Jadi mereka bener-bener berdiri dan gak bisa bergerak. Itu dijadiin tempat kayak gitu. Terus kita, di situ masih aman tuh, Cak. Aku masih belum terlalu gimana, cuman yang mengganggu saat itu ya Sobat PR, aroma. Iya, kebayang sih aromanya. Kalau misalkan normal, mungkin kalau Ica gitu ya, Ica bakal nyiumnya kayak aroma-aroma lembab aja. Tapi kalau aku udah beda. Aromanya tuh udah kayak daging busuk, aroma kotoran, aroma ini darah, hanyir darah kayak gitu. Itu tuh nggak enak semuanya tuh. Aku udah mual banget gitu kan. Sampai ke satu ruangan nih, Cak. Di sini aku mulai nih ngedenger suara, wah gitu. Jadi suaranya tuh kayak ada jeritan tapi halus tipis, nggak tahu di mana gitu. Aduh, skizo gue tambah gila nih gitu kan ya. Di situ suaranya tuh yang dari ngerintih mulai ke agak teriak tapi tipis, masih tipis. Aku mulai ngalihin dengan ngobrol sama temen, ini gini ya, karena kita ngomong tuh bisik-bisik. Kalau kita ngomong kencang itu bener-bener gemarnya wah gitu ya. Jadi akhirnya kita ngomong bisik-bisik. Kok makin kesini makin kenceng ya nih, kedengeran sesuatu gitu sama aku. Akhirnya di situ baru ngomong si guide-nya tuh ngomong, nah di sini ruang untuk memenggal. Jadi di situ tuh kayak ngerinya gitu ya. Jadi di penggalnya tuh kan langsung cetek. Jadi kayak ada alat gitu kan, cetek. Yang kepalanya tuh dari gitu lah. Ya. Dan di belakang situ tuh ada pembuangan, Cak. Jadi begitu dipenggal, dia langsung dibuang ke pembuangan itu. Jadi udah kayak motong binatang gitu loh, Cak. Motong binatang langsung dibruk gitu. Nah di belakang situ tuh kayak ada sungai. Nah itu langsung dibuang-buangin ke situ. Nah di situ ngedenger mulai tuh suara-suara gitu ya, yang udah gitu, belum ditambah bau gitu. Akhirnya kita mulai muterin sampailah ke tempat yang kayaknya aku kenal di tempat ini gitu, aku gitu ya. Itu masih dengan suara-suara ya Sobat PR, aku masih ngedenger suara-suara, mulai ada yang gitu-gitu ya. Terus udah penciuman masih. Terus di tempat itu tiba-tiba aku berhenti ngeliat nih, kok kayak kenal ya tempatnya gitu. Apa tuh? Baru guide-nya bilang, Cak, nah di sini tempat uji nyali. Oh yang sobat heboh itu kan? Yang heboh ya. Iya. Kalau misalkan Sobat PR yang pada tahu, di situ tuh pernah dijadikan tempat uji nyali di mana penampakannya itu sangat itu jelas banget. Aku pernah lihat di YouTube. Sampai ada gosip bahwa yang pesertanya itu meninggal. Iya itu ya, aku baca. Dengar ya. Nah itu aku tanyain tuh, teman aku lah ada yang nanyain, Pak bener nggak sih katanya ke guidesnya kalau yang ikut uji nyalinya itu sampai meninggal gitu. Cuman si guidesnya bilang enggak kok, cuma sakit aja. Setelah acara itu katanya yang jadi peserta itu sakit, cuman mungkin biar gimana muncullah isu bahwa dia itu meninggal, padahal enggak kok, masih ada orangnya katanya. Kan di situ langsung dong yang kerekam ke aku itu ingatan video itu. Iya. Ingatan video di mana penampakan itu muncul banget. Terus ditambah dengan narasi dari si guidesnya. Mau coba nggak? Aduh. Mau coba nggak kalian suasana buat anak aku coba-coba. Sumpah di situ tuh yang langsung, aduh jangan dong. Aku udah kayak gitu dalam hati kan. Dia nanya, mau nggak coba untuk ngerasain suasana saat uji nyali tersebut, karena itu tuh bener-bener nggak ada rekayasa loh katanya. Betul-betul segelap itu katanya, sangat-sangat gelap, tidak ada lampu, cuma lilin yang dipegang sama peserta kayak gitu.
Kalau mau coba, nanti kita diam selama 20 detik katanya. Tapi senter semua dimatiin semua gitu katanya. Dan nggak ada lilin kan? Nggak ada, kita bener-bener gelap aja gitu. Terus kata si guysnya, kalau misalkan mau kita berhenti dulu di sini, kalau enggak nanti di depan kita tinggal naik, kata itu gitu. Kita naik lagi. Pada dia, coba yuk kan. Temen aku kan pada soto ya, dia nggak tahu penderitaan aku sama perjalanan. Karena mereka tidak merasakan apa-apa ya. Dan aku juga nggak ngomong gitu. Aku diem. Terus udah gitu ya udah yuk coba. Cuman kalau ini sekarang kita melingkar ya. Karena kan itu kayak ada space gitu ya, bukan yang kayak lorong lagi. Lingkar aja katanya, jangan berbaris katanya. Ya mungkin biar nggak terlalu parno juga kali ya. Nggak ada alasan khusus. Nggak ada gitu. Kita ngelingkar aja, nggak usah berbaris katanya. Akhirnya kita ngelingkar. Udah gitu nanti saya hitung sampai 3 semua matiin senter dan nggak boleh ada yang ngomong. Kamu jadi ikut deg-degan ya, anak-anak aku lagi di sana. Abis dari situ udah tuh mulai tuh. Aku udah diem aja gitu. 1, 2, 3, tak mati semua. Cak nggak bisa lihat apa-apa Cak. Nggak bisa gelap segelap itu. Terus tahu kan yang namanya kita habis kena senter, dimatiin kita sempat ada mata tuh kan penyesuaian ya, ada bayangan gitu. Nah kan bayangan itu tuh awalnya aku pikir kan cahaya dari senter, terus aku masih berbayang matanya kan. Aku gini, terus baru ngomong, coba lihat ke sekeliling gitu. Coba lihat ke sekeliling katanya si guides itu. Terus aku mulai tuh ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Coba lihat di depan yang ada teralis besi katanya. Di situ penampakan kuntilanak itu. Gila nggak disebut dong, Miske kayak ngomongnya gitu. Kita mau lari, kita yang udah diem. Itu teman aku yang cewek ada yang sampai yang ngegenggam aku banget gitu. Udah gitu cuman bunyi ngedennya doang gitu doang. Nah di situ tuh skizo aku nih langsung kumat. Pas aku ngelihat ke arah situ, karena bayangan video itu masih lekat sama aku ya, penampakan itu. Di situ mulai ngedenger jejak kaki. Tak, padahal kan gak ada yang jalan. Gak ada siapa-siapa. Tak gitu. Waduh, mati gue udah kayak gitu kan. Jangan-jangan di atas ngikut ke bawah itu ya. Bukan yang pakai baju tentara. Apaan nih gitu kan. Tak aku udah ngeliat, tapi dalam visual aku masih belum ada apa-apa, Cak. Belum ada apa-apa. Aku diem, cuma ngedenger langkah kaki terus makin dekat. Gak lama aku ngedenger berhenti, memang di dekat kita. Tapi nggak tahu, aku ngeliat, coba untuk kan penasaran ya. Coba untuk ngeliat kok nggak ada ya gitu. Tapi kedengeran banget itu jejak kaki makin ngedekatin kita. Oh ya udah, akhirnya udah tuh 20 detik dak nyalain. Terus gimana? Dak nyalain baru kelihatan visualnya di samping. Sebelah banget. Iya. Aku merinding guys. Aku ngeliat langsung. Pas ngeliat ke samping dikira bagaimana tuh sobat PR? Iya. Stres dong. Penampakannya kayak gimana? Itu perempuan. Perempuan kayak none Belanda tapi kayak yang udah kurang layak mukanya. Itu yang aku langsung kayak gitu, Cak. Langsung kayak gitu, terus dia langsung dipegang tuh sama teman aku yang tahu ya kalau aku bisa. Terus dia langsung yuk ke atas pelan-pelan. Aku kaku deh. Aku langsung jalan, tapi di situ pas makin aku ngejauh kan aku sempat merem gitu. Pas aku ngebalik lagi udah nggak ada. Dan itu kebayang nggak? Kayak jump scare tau gak sih? Iya. Kayak film horor. Lagi nonton film horor. Pas lagi gelap gua nggak ngeliat, pas dinyalain lampunya dia di samping gue gitu. Dan itu bener-bener rambutnya kayak bule gitu, agak panjang gitu, Cak. Rambutnya bule kayak terus bajunya tuh kayak baju tidur orang Belanda tapi putih. Iya, kebayang. Kalau kalian pernah lihat, mungkin kalau di versi bule itu kayak white lady. Kayak white lady gitu. Terus dia yang cuman gini, dia nggak ngelihat ke arah aku, dia nunduk gitu. Tapi di sebelah gitu. Ya kaget lah. Udah. Ya langsung naik ke atas kan. Gue nggak mau paling belakang, kayak gitu ya. Karena kan pikiran langsung nanti takutnya paling bawah ditarik lagi gue gitu. Iya. Ternyata kata tour guide enggak kok, saya paling belakang katanya gitu. Ya tour guide juga udah kebal gak sih? Itu guys, jadinya ya sobat PR, itu pengalaman aku di Lawang Sewu. Memang itu epic banget karena ditambah memang itu kan situs atau bangunan yang sangat bersejarah dengan memiliki cerita di balik itu yang lumayan mistis gitu. Dan emang kalau bangunan lama gitu ya, kayak rumahku di Bangka juga gitu, Kak. Ada cerita di Bangka. Oke, kita akan segera. Jadi itu kayak komplek timah gitu kan di Bangka. Bangkanya juga bukan Bangka Pangkal Pinang yang di tengah kota gitu, enggak, tapi Belinyu. Daerah-daerah gitu ya. Jadi di daerah Belinyu. Jadi kalau misalkan kita ke Bangka tuh kita ke Pangkal Pinang kan, pesawatnya ke Pangkal Pinang. Nah, untuk ke Belinyu tuh kita masih kayak 2-3 jaman lagi. Oh, lumayan dong. Iya, jadi kayak keluar kota lagi gitu.
itu emang sepi banget kompleknya. Bahkan terakhir aku kesana 2014 pun ya gitu-gitu aja gitu, sepi. Hotel juga di sana cuma ada satu Kak. Saking sepinya. Hostel sih, hotel. Setelah dari kecil tuh nggak pernah ada penginapan gitu, daerah situ kira ada juga. Nah waktu itu aku cuma diceritain aja sih, aku juga lupa kejadiannya kapan, apakah sebelum aku kesana atau pas setelah aku dari sana. Jadi yang tinggal di sana tuh kakak mama aku yang pertama. Nah udah gitu, karena sendiri banget tinggal itu. Sendiri di sana? Iya, di rumah segede itu kan. Mamaku ini kan 11 bersaudara ya. Ya, semuanya ya bun. Yang semuanya tuh mencar gitu ya, ke berbagai kota gitu. Jadi ya udah sisa di sana sendiri. Terus uni aku juga udah nggak tinggal di sana kan, karena udah pada nikah. Dia benar-benar sendiri. Terus suaminya juga udah meninggal. Jadi tante aku ini dia kalau sholat tuh lama banget kalau sholat tuh. Jam gitu? Iya, pokoknya lama dari biasanya lah gitu, dari orang-orang biasa gitu. Wudunya lama, sholatnya lama. Terus itu udah malam, entah maghrib lah. Terus ada lewat tetangganya tuh ngeliat ada yang duduk di depan. Ya, di depan rumahnya. Iya, di depan rumahnya. Dikirain tamu gitu, entah pas besokannya apa kapannya lah gitu. Nanya itu kok ada tamu, dibiarin aja gitu. Udah siapa, nggak ada siapa-siapa gitu. Udah lagi sholat katanya, tapi pas udah beres sholat juga nggak ngeliat siapa-siapa kan. Dan dia memang sendiri kan? Iya, dan itu emang gak ada siapa-siapa, jadi udah nggak ngundang siapa-siapa dan tidak ada. Kalau orang yang berkunjung kan pasti kalau datang ya assalamualaikum atau apa gitu ya, atau kedengeran lah gitu ya ada orang datang. Ini ya enggak ya, maksudnya khusyuknya sholat juga pasti masih ngedenger gitu kan kalau ada orang datang. Apalagi tuh hening banget, dan aku tuh ingat si rumahnya tuh jadi nggak yang dari kamar tante aku tuh jauh gitu ke depan tuh enggak. Emang sih rumahnya gede, cuman tante aku tuh kamarnya di depan. Jadi kalau ada tamu apa tuh pasti masih kedengeran. Gitu. Dan siapa? Tapi sosoknya perempuan, laki-laki tuh ada yang ngomong. Nah itu tuh aku nggak ingat, cuman kayak orang biasa aja. Gitu. Cuman dibilang ada sosok di depan. Iya, ada yang duduk di depan kayak lagi nungguin aja gitu. Kayak lagi nungguin minta dibukain pintu gitu. Padahal ya itu nggak kedengeran ada langkah. Kalau orang kita duduk juga kedengeran ya gitu. Itu kayak aku ngingetin aku sama ini loh Sobat PR. Ada sempat video viral yang waktu mudik kemarin. Ada keluarga di daerah Jawa Tengah apa Jawa Timur itu, mereka mudik. Terus rumah itu memang rumah orang tua dari suaminya yang udah lama kosong. Mereka mudik ke situ ceritanya. Orang tuanya udah nggak ada. Begitu mereka nyampe tengah malam, rumah kan gelap ya karena nggak ditempatin gitu. Begitu mereka nyampe, terus cahaya mobilnya nyorot ke rumah itu, lagi ada yang duduk di depan. Oh kayaknya sempat viral waktu itu ya. Viral kan ya, sampai ibunya baca-baca kayak gitu. Itu kayaknya kayak gitu juga. Tiba-tiba ada yang duduk di depan. Aduh itu makanya aku kan inget ya rumah di Bangka tuh emang gede. Terus yang kamar mandinya juga yang luas banget gitu loh Kak. Yang bak mandinya aja itu panjang. Kayak kolam renang. Iya, yang lebih gede dari bathtub. Itu bak mandi tapi sampai mamaku aja cerita, Cak, saking gedenya itu kamar mandi, mama aja waktu nenek meninggal itu kita mandi bareng-bareng, yang perempuan nangis bareng-bareng di sini saking gedenya. Jadi bisa. Dan itu berani banget sendiri lagi. Iya, tante aku nggak ngerti kenapa tanteku gak mau pindah gitu kan. Kita aja yang kesana jarang aja. Ya apa sih kalau bahasa ininya mah keeng gitu ya bahasa ininya takut, tuh. Nightmare gitu kayak angker gitu. Emang serem sih. Nah itu. Kadang kebayang sih itu jalannya sepi. Nah terus ada juga nih Kak cerita di salah satu SMA di Bandung. Wah epic kalau nyeritain bangunan-bangunan di Bandung ya, banyak sih sebenarnya. Iya kayaknya nih teman-teman juga udah pada tahu ya Sobat. Kalau orang Bandung kayaknya tahu nih. SMA yang kamu maksud kayaknya SMA mana ya udah tahu. Ini aku emang sering jalan-jalan gitu tuh kalau sama temen SMA. Jadi waktu itu kita lagi nginep kan di rumah. Kuliner mistis gitu. Iya, kuliner mistis. Orang kuliner banget nih kuliner mistis. Jadi kita katanya kan kalau misalkan ngelilingin si sekolah ini entah 3 kali atau berapa kali lah. Maaf ya kalau aku salah, soalnya aku juga lama juga ya. Iya, soalnya aku juga lupa inget. Jadi itu ngelilingin bakal muncul. Jadi kalau kita ngelilingin sekolah itu ya, dari jalan apa tuh? Jalan di kanan kiri ya, pokoknya puterin bakal ada. Udah deg-degan dong, itu sekitar kayak jam 2-an gitu lah, jam 2 malam. Itu pakai satu mobil kita rame-rame. Yang ada bukan ketemu
sosoknya itu, tapi ketemu bencong. ya Allah, dia bukan jump scare, namanya prank. Serius Itu prank itu kita, bener guys. aku kan penakut ya. Tapi emang itu kan daerah Mangkal ya. Iya. Para bences. Kita kan udah, apalagi temenku ada yang bisa lihat karena ya kayak KTV lah, bisa lebih sensitif gitu. Jadi pas udah kayak gitu, kita teriaknya itu bukan karena ada sosok, tapi ya karena ada bencong itu, karena dia benar-benar yang ngagetin aja. Tiba-tiba dia di pinggir jalan yang segelap itu kan daerah sekolah itu ya, kalian tahu lah ya sekolahnya apa. Daerah sekolah itu tuh gelap banget kan, pohon semua gitu. Jadi kita ngejerit lah. Iyalah, aku udah ngebayangin suasananya tuh udah mistis ya. Mereka udah dengan membawa pemikiran akan melihat sosok yang katanya kalau melakukan hal itu nanti akan ketemu sama sosoknya. Nah, itu. Sudah muter. Bukan sosok itu yang dilihat, bukan sosok Suster Nancy yang dilihat, tapi malah sosok yang lebih menyeramkan. Karena tarifnya udah menyeramkan, kena tarif lagi tambah nightmare. Ya gitu. Itu dia. Ya, dan emang sih bener Sobat PR, kalau misalkan apalagi kalau kalian stay di Bandung ya, di Bandung tuh banyak banget tempat-tempat yang dijadikan wisata mistis gitu ya, kayak wisata rumah sakit mistis. juga ada, rumah sakit ada, rumah makan gitu ya, banyak rumah makan atau macam-macam. Aku pun juga ada tuh cerita-cerita kayak gitu, karena sok-sok uji nyali gitu lah zaman itu ya, zaman-zaman masih sama teman-teman tuh memang nyarinya tuh ya kayak gitu ya Sobat PR. Ya nggak ada faedahnya, cuma emang seru-seruan aja sih. Kayak waktu itu ke rumah sakit, kalian pasti mungkin tahu ya kan, ada gerbang gede itu di depannya itu. Waktu itu sama teman udah mau masuk, cuman temenku yang sensitif kayak KTW gini, cuman dia kalau KTW mungkin aku nggak tahu apa termasuk lemah atau kuat. Kalau temenku ini bisa terbilang lemah dia, jadi sekalinya dia kena ngerasain itu dia bisa langsung demam gitu. Oh iya. Dan itu waktu itu baru turun dari mobil, baru ke depan gerbang aja langsung demam. Aku udah, kita nggak jadi daripada dia ada apa-apa kan, balik lagi kita. Karena kalau kita bahas secara supranatural ya, memang kalau ada yang kayak gitu tuh terjadi bentrokan energi namanya. Karena kan energi itu ada positif dan negatif ya, itu kita bahas secara logis aja. Ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan yang negatif gimana, kalau rumah yang udah lama nggak ditempatin otomatis kotor, pasti udara di situ juga kotor. Dan itulah yang disebut anggaplah kita kasih gambaran itu adalah energi negatif. Dan kita yang tidak terbiasa dengan itu gitu ya, kita udah biasa dengan udara yang bersih, yang positif, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang seperti itu, udaranya kotor, energinya kurang baik gitu, energinya negatif. Begitu kita masuk, kita punya pengaruh fisik jadinya. Pengaruh fisiknya itu ya biasanya demam. Kenapa bisa jadi demam ya? Karena biasanya kita juga kan bawa sugesti. Bawa sugesti bahwa kita merasakan banget nih, ini udah beda vibrasinya. Dan setelah vibrasi itu terasa gitu ya, nah disitulah akhirnya kita langsung tiba-tiba demam atau apapun. Cerita hantu tuh banyak. Kalau misalkan disebut cerita hantu ya, sebenarnya banyak sih gitu. Jadinya ya kalau diceritain juga nanti mungkin kita akan nyediain sesi khusus ya untuk menceritakan hal-hal itu gitu. Oh ya, sama ini Kak, kan tadi ngomongin tentang inner child ya, berhubungan sama anak kecil juga ya gitu. Kalau anak kecil kan emang jauh lebih sensitif ya untuk ngelihat sosok dan kawan-kawan. Iya, jauh lebih sensitif karena mereka itu masih sangat polos, pemikiran dan imajinasi mereka itu masih kosong lah ya, masih kayak kertas gitu. Jadinya mereka suka kayak gitu tuh, imajinasinya kencang. Jadinya mereka sensitif dengan merasakan energi. Beda sama kita yang udah dewasa, pikiran kita udah penuh dengan tanggung jawab, kewajiban. Nah kalau anak kecil enggak. Dan mereka nggak bisa ngebedain juga nggak sih? Mana bisa. Yang beneran? Mana yang beneran, mana yang enggak. Kasarnya mungkin diculik gitu kan. Ada yang bilang gitu, hati-hati diculik atau kayak gimana bisa jadi. Jadi karena dia nggak bisa ngebedain ini siapa. Dan paling serem tuh yang menyerupai ya kayak. Yang menyerupai dengan visual yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, itu aja kan serem banget ya Sobat PR. Kayak ponakan gitu, kadang dia tuh punya kayak halusinasi lah gitu ya. Kalau malam itu seperti dia tuh selalu mendengar bunyi pintu terbuka. Gitu. Jadinya tuh yang sumpah lah. Udah belum? Gila lo, kita lagi pada cerita. Lagi pada dia tuh si Adit sampai masuk ke dalam pot. Udah belum ini cerita hantunya? Pas lagi kamu menakut tapi bisa nakut-nakutin orang gimana sih? I'm back. Udah Pi, mau dengar? Enggak. Masih banyak Banyak cerita, tapi ini kayaknya udah
udah cukup ya kita cerita dari aku tadi pengalaman di Lawang Sewu, terus juga ada Ica punya pengalaman di rumah di Bangka, rumahnya yang di Bangka. Dan memang kita tidak mengemas ini terlalu kayak serem atau gimana, karena kita memang bukan lagi mau memuliakan hantu ya. Jadi kita takutin gitu kan, nggak juga gitu. Nanti mereka merasa eksis. Nanti langsung merasa naik harkat dan martabat. Gitu. Oke Sobat PR, makasih udah mau dengar. Mudah-mudahan menghibur ya, karena kali ini memang kita tuh tidak memberikan edukasi, tapi jauh lebih ke curhat gitu ya, pengalaman kita ngobrol-ngobrol gitu. Mudah-mudahan bisa menghibur, juga bisa ngebuat kalian kalau misalkan mengalami hal-hal seperti itu tidak langsung semuanya dibawa ke hal-hal yang terlalu mistis, misterius atau apapun gitu. Karena manusia itu punya daya imajinasi yang tinggi. Nah, semakin another level, biasanya kita sampai nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang nyata, mana yang memang itu hanya imajinasi dan halusinasi kita. Oke, Sobat PR, minggu depan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lainnya yang lebih asik lagi, yang lebih oke lagi, yang lebih edukatif lagi. Tetap ada di Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya punya request bahan apa yang mau kita bahas, isu-isu yang lagi happening, boleh langsung komen di bawah. Karena kita akan pilih loh teman-teman, kalau misalnya ada yang menarik kita bisa angkat ya Kak. Angkat. Maksudnya kita akan bahas di podcast Spiritual Journal. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel Pikiran Rakyat untuk berita-berita update internasional maupun nasional. Kalau misalnya males juga untuk nonton, ada di sosmed yang lainnya, ada di Instagram, TikTok, Facebook. Jangan lupa untuk follow medsos kita. Terus kalau misalnya teman-teman mau konseling, bingung mau cerita sama siapa, kita bisa langsung hubungi Kak Tiwi untuk special counseling gitu. Mau ada love life, mental health, banyak ya Kak. Gitu deh. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan terhibur. Ya, pokoknya juga terus tambahan lagi deh yang punya cerita hantu boleh DM, boleh iya, komen ya. benar, Nanti bisa kita masukin ke share pengalamannya ya Kak. Share pengalaman. Saya punya pengalaman mistis begini begitu gitu. Nanti bisa kita ceritain juga gitu. Atau mungkin kita bahas dari segi lain gitu. Ini mungkin kamu lagi ngalamin ini, mungkin kamu lagi ngalamin. Atau yang tadi kita alamin juga kalian pernah ngalamin gitu. Aku pernah nih kayak gini, aku pernah. Tempat yang sama gitu kan. Gitu, Sobat PR, thank you banget ya. Sampai jumpa Kamis depan. Bye-bye.